Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah dengan jin-jin dan para malaikat di Musholla At-Taqwa Balai Raya Bengkulu, maka kita husnuzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah akan kirim orang-orang untuk menjalani sholat berjamaah nanti. Orang-orang akan datang yang masih dalam perjalanan, atau yang masih di kamar mandi, atau masih sedang berwudu, insya Allah sedang berlomba-lomba menuju kemari. Tapi sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah, perlu kita saling ingatkan untuk tetap konsentrasi, memikirkan bagaimana amal masjid hidup 24 jam. Bukan hanya di masjid kita ini, tapi di masjid-masjid di kota ini, masjid-masjid di provinsi ini, bahkan masjid-masjid di seluruh Indonesia, bahkan masjid-masjid di seluruh dunia. Dikatakan bahwa seluruh dunia ini ada lebih dari 3 juta masjid. 1 juta masjid itu adanya di Indonesia. Dan amalan masjid ini amalan yang seharusnya menjadi jembatan untuk turunnya keberkahan dari langit, untuk keluarnya keberkahan dari bumi. Karena amalan masjid itu yang paling utama adalah sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah itu, di sana ada unsur silaturahim, di mana orang bertemu satu sama lain, sehingga semua keperluan dapat dimusyawarahkan. Mungkin kalau ada yang sakit bisa dikunjungi, mungkin ada yang kena musibah bisa dibantu, mungkin ada yang hajatan, kita sama-sama datang untuk menolong, paling tidak mendoakan. Begitulah dalam silaturahmi Nabi janjikan, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahim. 5 kali sehari kita menyambung silaturahim, Allah akan memudahkan rezeki kita. Itu sebabnya ketika ada orang mengadu kepada Nabi SAW kesulitan masalah ekonomi, maka Nabi bukan kasih duit untuk modal dagang di pasar, bukan. Nabi bukan kasih bibit untuk ditanam di kebun, atau kasih kambing untuk diternak di padang rumput, tidak. Nabi bacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu salat. Surat Toha ayat 132. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana cucunya, keluarganya. Dengan melaksanakan sholat ini, maka ada janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kesejahteraan. Karena dalam sholat ini itu ada tersimpan begitu banyak kebaikan. Allah jadikan sholat ini sebagai kendaraan untuk naik ke langit. Allah jadikan sholat sebagai eskalator untuk naik ke langit, sebagai roket untuk naik ke langit. Naik ke langit tidak bisa dengan helikopter, tidak bisa dengan pesawat tempur. Naik ke langit itu dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Dan Allah meletakkan rizki itu di langit. Wa fis sama'i rizqukum. Surat 51 ayat 22. Az-Zariyat ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum, di langit diletakkan rezeki kamu. Dan kendaraan untuk naik ke langit inilah sholat. Hari ini kita ingin sejahtera, kita ingin kaya, tetapi kita tidak mau datang mengambil di mana harta itu berada, di mana kekayaan itu berada, di mana kesejahteraan itu berada. Itulah sebabnya kenapa Bengkulu ini oleh Bapak Gubernur diberikan simbol sebagai
negeri, sebagai provinsi yang religius, sejahtera dan bahagia. Karena jalan untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan itu adalah jalan religi, jalan agama. Maka itulah hadirnya mulia. Hendaknya kita jadikan masjid ini sebagai tempat untuk bersilaturahim satu sama lain, menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita, persoalan sebagai pribadi, persoalan sebagai keluarga, persoalan sebagai anggota masyarakat, persoalan di organisasi, baik di perkantoran maupun di perindustrian. Setiap orang punya masalah, tapi dengan sholat berjamaah, insya Allah akan selesaikan semua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala terima sholat kita, jadikan sholat kita ini sebagai sarana untuk menjadi asbab hidayah bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan manusia seluruh alam, dan betul-betul menjadikan diri kita ini sebagai ahli taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan hati kita bahwa dengan taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan kesejahteraan dan kebahagiaan. Semoga Allah pahamkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komat. Saya juga yang komat. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.